Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil dengan Ibu Novi. Kita akan mempelajari bagaimana transkultural nursing terkait perawatan pasien dewasa. Pasien dewasa berarti dimulai dari usia pasca remaja, ya, setelah 18 tahun sampai lansia, batasan lansia sampai 60 tahun. Jadi ini adalah rentang hidup yang panjang. Untuk di negara kita ini masih rentang hidup yang terpanjang. Beberapa di negara maju lansia bisa sampai 100 tahun. Jadi balance antara masa usia remaja dengan masa lansianya nyaris sama, tetapi ini jarang kita jumpai di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita mahasiswa mengetahui ya bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Juga bagaimana adanya krisis, transisi situasional karena mereka ada pekerjaan, mereka ada membina rumah tangga, ya, yang itu bisa berimbas pada kesehatan dan mempengaruhi setiap perkembangan tahapan pada usia dewasa. Mengevaluasi bagaimana pengaruh budaya di masa dewasa ini membantu individu dan keluarga dalam mengelola masa krisis dan transisi situasional terkait kesehatan. Contoh bagaimana pengaruh budaya ketika seorang dengan usia produktif, usia dewasa, tetapi tiba-tiba menderita sakit, ya, menderita stroke, itu adalah situasi krisis. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana gender dan keyakinan serta praktik keagamaan tertentu dapat mempengaruhi kesehatan dan atau penyakit pada usia dewasa selama krisis dan transisi situasional ini. Mari kita pelajari bersama. Selanjutnya kita belajar tentang sehat dan sakit, bahwa sehat dan sakit itu sangat individual. Coba kita perhatikan dua gambar ini. Ada dua orang dewasa, yang satu di kursi nyaman, sofa, tetapi wajahnya murung, ya. Kemudian sepertinya ini di rumah dengan baju santai, dengan piyama. Sedangkan yang satu lagi, sepertinya ini di kantor, penuh dengan dokumen, mungkin pekerjaan, tetapi dia santai, ya, tersenyum, berbeda dengan yang sebelah kiri. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Dua-duanya sehat? Dua-duanya sakit? Atau ada yang sehat, ada yang sakit? Ya, pendapat kita di sini bisa berbeda karena persepsi, ya, jadi persepsi sehat dan sakit itu sangat individual. Bisa jadi benar bahwa orang yang sedang di sofa ini dia sedang sakit, tetapi bisa saja dia sehat. Dia hanya ini situasi malam, rehat sejenak dari aktivitas, saya butuh istirahat, tapi saya sehat, ya kan? Bisa saja, jadi dia bisa saja tetap sehat. Sedangkan yang di situasi kantor, walaupun dia mungkin punggungnya sakit, ya seharian duduk di kantor, karena banyak pekerjaan, banyak dokumen yang harus diselesaikan, tapi dia menghadapinya dengan senyuman. Saya tidak sakit kepala, saya tidak sakit punggung. Karena saya menanamkan pada diri saya bahwa saya sehat. Ya, so, sehat atau sakit, tanyakan pada diri kalian bahwa itu sangat individual. Seorang pria tadi berusia 25 tahun dengan diabetes mellitus, bisa saja ini ilustrasi yang berbeda ya. Seorang pria berusia 25 tahun dengan diabetes mellitus tipe 1 menggunakan injeksi insulin setiap pagi. Ya. Itu latar belakangnya. Dan
Ternyata pria tersebut adalah pemain inti klub sepak bola di perusahaannya dan editor utama majalah di kampusnya, di alumninya. Kira-kira menurut kalian, dia sehat atau sakit? Sakit karena dia diabetes? Atau dia sehat karena dia olahragawan? Bahkan dia jadi editor utama majalah. Ya. Nah, ini persepsi sehat sakit, ya. Kita orang luar memandang mungkin saja dia sehat ketika dia bermain sepak bola. Tapi ketika dia injeksi insulin, kita akan memandang dia sakit. Ya tidak? Tergantung dari pria tersebut memandang dirinya apakah dia sehat atau sakit. Apakah mau membawa pikirannya, badannya bahwa saya ini sehat atau saya ini sedang sakit. Kalau dia membawanya dengan enjoy, dia olahragawan, dia mengaktualisasikan diri menjadi editor di majalah, dia mempersepsikan bahwa dia sehat. Saya tidak masalah, saya tidak sakit dengan diabetes ini, saya bisa mengatasi diabetes ini. Ya, saya akan injeksi insulin setiap pagi supaya badan saya fit, glukosa saya terkontrol, dan saya akan olahraga untuk menurunkan stres, untuk meningkatkan stamina dan sebagainya. Ya, jadi pria ini bisa jadi memandang bahwa dirinya sehat. Lagi, seorang laki-laki berusia 32 tahun mengalami paralisis, kelemahan dari pinggul ke bawah dan membutuhkan kursi roda untuk mobilitasnya. Dia adalah seorang doktoral teknik di universitas dan mendesain automobil untuk transportasi. Pendapat kalian bagaimana? Sehat atau sakit? Dibaca kronologisnya ya. Dia laki-laki paralisis. Ya, paralisis dari pinggul ke bawah, bahkan dia butuh alat ya untuk mobilitas, butuh kursi roda. Dari keterbatasannya itu ternyata dia adalah doktorat, mengajar di universitas, bahkan sebagai mendesain automobil untuk transportasi. Ketika seorang lelaki ini dia dengan paralisis hanya meratapi nasibnya, saya tidak mau aktivitas, saya orang yang cacat, saya orang yang sudah tidak memiliki kemampuan, ya, saya cukup tinggal di kamar saja, membutuhkan segala bantuan orang lain, dia akan mempersepsikan dirinya sakit. Tapi ketika dia memandang hal di luar sana itu menarik daripada di dalam kamarnya, dia murung sepanjang hari. Oh, saya adalah seorang dosen. Saya seorang dosen dengan gelar doktorat. Saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana. Karena keterbatasan, saya mau menciptakan mesin. Saya akan menciptakan automobil untuk membantu teman-teman saya, membantu saya pribadi dalam hal transportasi. Ya kan? Nah, bagaimana dia merubah persepsi dari dia sakit paralisis menjadi seorang yang berguna, seorang yang sehat. Ada lagi, seorang lansia 72 tahun mengkonsumsi antihipertensi untuk mengontrol tekanan darahnya. Kemudian dia aktif ya dalam klub golf profesional, rutin mengadakan acara amal untuk anak yatim piatu, serta ini jarang dilakukan orang muda, traveling setiap bulan sekali setiap tahun. Ya, bisa jadi kita usia dewasa traveling 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 1 tahun sekali sambil mudik lebaran, 2 tahun sekali sambil anak-anak musim liburan sekolah. Ya, lansia ini dia hipertensi, ternyata dia masih aktif ya, dengan kondisi dia dengan hipertensinya, dia aktif sebagai olahragawan ya, main golf, kemudian aktualisasi diri tingkat atas ini, yaitu amal, melakukan acara amal pada anak yatim piatu, bahkan rekreasi.
Ini hal yang jarang dilakukan pada usia dewasa karena mereka sibuk dengan krisis situasinya. Krisis situasi pada orang dewasa adalah masa pernikahan, punya anak, pekerjaan, ya, kemudian rumah, banyak sekali. Kira-kira lansia tersebut mempersepsikan dirinya sehat atau sakit? Ya, dia mempersepsikan bahwa saya sehat. Saya mengkonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darahnya, tetapi banyak hal yang bisa saya lakukan di luar sana, karena saya sehat. Ada banyak contoh yang lainnya yang bisa kita ambil. Bagaimana seseorang memandang dirinya itu mau sehat atau sakit. Ada orang yang psikosomatis. Contohnya ini, baru nyeri sedikit, jerit-jeritnya nggak karu-karuan. Ya, baru nyeri pinggul sedikit, keluhannya sepanjang jalan. Ya, ini dia mempersepsikan dirinya sakit. Oke, berikutnya kita akan membahas bagaimana hal-hal yang mempengaruhi kesehatan. Dan mereka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen yang mempengaruhi kesehatan dan mereka saling mempengaruhi sendiri. Contoh, lingkungan mempengaruhi pekerjaan, pekerjaan mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya seperti itu. Pekerjaan mempengaruhi intelektual, ya. Kemudian ada komponen apa lagi? Spiritual, ada fisik, ada emosional, dan ada sosial. Mereka saling mempengaruhi dan akan menentukan persepsi tingkat kesehatan seseorang. Ada 7 komponen sehat. Tadi kita lihat satu-satu. Ada lingkungan, ya. Faktor lingkungan, faktor environment ini sangat mempengaruhi kondisi sehat sakit. Lingkungan yang tidak higienis, yang kotor, ya, tidak bersih, banyak faktor contohnya apa? Banyak lalat, banyak kecoa, serangga, nyamuk, tikus, itu sangat mempengaruhi kondisi sehat sakit karena mereka pembawa mikroba, ya. Kemudian faktor sosial. Kondisi sosial yang membuat sehat secara psikologis tentu akan memberikan dampak yang positif pada kesehatan fisik. Kondisi sosial yang mendukung, orangnya ramah, kemudian saling berinteraksi, ya, saling peduli, itu akan memberikan efek yang positif pada kesehatan fisik. Juga emosional tentunya. Emosi yang stabil, tingkat stres yang rendah, kemudian kualitas tidur yang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan. Faktor berikutnya, komponen berikutnya adalah fisik, tentu saja, ya. Walaupun kita tadi memberikan contoh ada keterbatasan fisik, kalau 7 komponen lainnya tidak mendukung, ya, maka jelas dia akan sakit. Ya, seseorang dengan penyakit fisik, tetapi komponen yang lainnya, contoh dari slide-slide sebelumnya, komponen yang lainnya bagus, dia bisa saja memiliki persepsi bahwa dia sehat. Tetapi ketika kondisi fisik sudah ada keterbatasan, ada disabilitas, ada penurunan fungsi, ya, dengan komponen lain yang tidak mendukung, maka seseorang itu akan jatuh sakit. Kemudian ada komponen, ada aspek spiritual. Ya, aspek spiritual ini sebagai upaya individu untuk menerapkan coping. Coping itu manajemen krisis. Coping yang baik sehat maupun kondisi sakit. Spiritualitas itu sangat mempengaruhi kesehatan emosi, kesehatan fisik, kesehatan sosial, intelektual, dan lainnya.
Kemudian ada intelektual. Seseorang yang dengan keintelektual terbatas, dia tidak bisa mengakses, tidak bisa mencari informasi-informasi yang benar terkait dengan kondisinya, tentu saja akan mempengaruhi kondisi sehat sakitnya. Dia tidak paham, bahkan bisa bahwa makanan ini bagus untuk penderita ini, makanan ini buruk untuk kesehatannya, tentu saja ini akan mempengaruhi kondisi sehat sakit. Serta pekerjaan. Banyak pekerjaan yang berisiko. Ya, contoh pekerjaan yang berisiko yang berada di tingkat polusi yang tinggi, yang berada di jalanan, pegawai SPBU, ya, kadar timbal mereka bisa tinggi di dalam darah dan itu mempengaruhi ini penyakit kardiovaskuler, contohnya begitu. Yang di jalanan, yang di dalam rumah, yang ber-AC pun juga berisiko. Ya, contoh AC-nya satu arah, ya, sering ke area wajah, ini bisa menyebabkan penyakit namanya apa ini? Yang gangguan saraf di muka, misal seperti itu. Ya. Banyak orang yang mendeskripsikan sehat sebagai definisi sehat dari kebanyakan orang yaitu bebas dari tanda dan gejala nyeri. Kalau ada nyeri sakit aja, nyeri kepala sakit, nyeri punggung sakit, nyeri di tangan sakit, ya. Jadi banyak orang budaya mempersepsikan seseorang yang sakit itu karena ada timbul nyeri. Kemudian dapat aktif melakukan apapun yang diinginkan. Berarti ini adalah dia sedang sehat, ya. Dapat aktif melakukan apapun yang diinginkan. Dia mau bersekolah, dia mau bekerja, ya. Dia mau memasak, mau berolahraga, bebas mau melakukan apapun. Kemudian mempunyai semangat setiap saat. Ya, tidak murung, tidak stres, tidak merasa kurang percaya diri dan sebagainya. Ada banyak teori, ada banyak model yang menjelaskan tentang sehat sakit. Di sini contohnya ada model klinik atau clinical model. Ini banyak kita pakai. Ya, model ini banyak dipakai oleh tenaga kesehatan, dunia kesehatan, bahwa disebut sehat apabila tidak kita temukan ada tanda dan gejala fisik. Ya, pemeriksaan head to toe, ada tanda gejala, ya sudah, pasien itu akan disebut sehat kondisinya. Ini banyak dianut oleh dunia kesehatan, clinical model. Berikutnya ada role performance model. Jadi disebut sehat apabila seseorang dapat berperan secara penuh dalam lingkungan sosialnya. Kemudian dia mampu bekerja, mampu menjalankan perannya, ya. Contoh peran sebagai ibu, peran sebagai anak, peran sebagai mahasiswa, di mana terkadang kita satu orang saja memegang banyak peran. Saya di rumah berperan sebagai ibu, di kantor berperan sebagai orang tua, berperan sebagai pengajar, dosen, ya. Di lain waktu saya juga sebagai mahasiswa, ya. Dan itu semua bisa balance dilakukan, maka orang itu disebut sehat menurut role performance model. Selanjutnya ada ini model adaptif Roy. Jadi Roy itu adalah pakar keperawatan kenamaan. Bisa dicari teorinya tentang model adaptif Roy secara lebih jelas. Maknanya model adaptif adalah disebut sakit apabila seseorang itu gagal melakukan adaptasi. Jadi dia maladaptasi, tidak mampu melakukan adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Bisa kondisi lingkungan, bisa stres emosional,
bisa karena ada gangguan fisik, ya. Jadi dia gagal melakukan adaptasi. Kemudian model Abraham Maslow, apa ini bacanya? Eudaimonistik, ya, model Abraham Maslow. Ini disebut sehat apabila seseorang mampu berproses mencapai aktualisasi dirinya. Oh, saya berperan sebagai ibu, maka saya bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu. Bisa memasak, bisa membersihkan rumah, merawat anak, maka saya saat itu sedang sehat. Ketika saya sakit, berarti ada hambatan seseorang untuk mencapai aktualisasinya. Saya tidak bisa memasak karena kepala saya pusing, ya, karena badan saya sakit. Nah, ketika seseorang ada hambatan untuk mencapai aktualisasi dirinya, maka dia disebut dalam kondisi sakit menurut model Abraham Maslow. Ada lagi, kita juga menganut ini, ya, Agent Host Environment Model, ya, dari Level and Clark. Ini model yang sangat terkenal. Ada three angel of disease. Karena segitiga, ya, maka disebut three angel of disease. Model sehat sakit, agent, host, environment model, atau itu tadi disebut sebagai three angel of disease. Jadi ada faktor lingkungan mempengaruhi kondisi kesehatan, serta lingkungan ini mempengaruhi agent. Agent adalah bisa faktor. Lingkungan yang kotor, maka faktornya banyak. Tadi ada apa? Lalat, nyamuk, ya, tikus, kecoa, dan sebagainya. Agent itu makhluk, ya, biasanya serangga yang membawa penyakit kepada manusia. Agent yang sekarang lagi famous, lagi terkenal, agentnya adalah kelelawar. Pembawa apa ini? Tahun 2020, ya, semua negara nyaris terdampak COVID-19. No, agentnya adalah kelelawar. Paham, ya? Environment dan agent saling mempengaruhi, dan mereka tentu akan mempengaruhi host. Host adalah kita, pasien, individu, ya, bahwa kesehatan kita dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga dipengaruhi oleh agent. Ada faktor pembawa penyakit, mereka saling mempengaruhi. Itu disebut sebagai three angel of disease. Selanjutnya ada model Dunn-Hegrid, ya, ada aksis, ada kuadran, ya. Ada model aksis dan kuadran Dunn, ya. Jadi kesehatan menurut Dunn itu dibagi 4. Kuadran itu 4, ya. Ada kuadran atas kanan, atas kiri, bawah kanan, dan bawah kiri. Kita lihat satu-satunya, satu persatu. Apa aksisnya? Aksis yang horizontal itu ada death, ada kematian. Kemudian yang hijau berarti sehat, ya. Yang warna merah itu mati, yang hijau sehat. Kemudian ada aksis lingkungan. Yang merah itu lingkungan yang buruk, berarti yang hijau yang atas adalah lingkungan yang baik. Ketika kita bahas satu-satu, ada kuadran di mana aksisnya adalah lingkungan yang bagus, maka dengan arah aksisnya sehat, ini sangat high level wellness. Jadi tingkat kesehatan terbaik di mana dia fisik sehat dengan lingkungan yang sangat baik. Kalau kita bergeser, lingkungannya baik, ya, lingkungannya baik, tetapi dia fisiknya buruk, maka ini bisa menyebabkan protective poor health.
jadi tingkat kesehatannya buruk. Kemudian ada aksis dia sehat fisik, tetapi memiliki lingkungan yang kurang baik. Maka dia masuk pada kuadran emergent high level wellness. Jadi dia turun derajat kesehatannya, bisa saja dia tiba-tiba satu sakit karena terpengaruh kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, kondisi kesehatan yang terburuk adalah fisik sakit, lingkungan jelek. Ya, fisik lingkungan jelek. Jadi benar-benar poor health. Kesehatan yang buruk. Jadi level terbaik adalah high level wellness. Berikutnya kuadran yang kedua adalah emergent high level wellness. Selanjutnya ada protective poor health, serta yang adalah poor health. Nah, ini ada model sehat, sakit, illness, wellness, continuum. Jadi bahwa sehat dan sakit itu sifatnya kontinu, sifatnya mengalir, ya, kontinu, tidak terpisahkan. Ada rentang di mana sebelah kiri disebut premature death, jadi kematian dini, sedangkan sebelah kanan itu adalah optimal health, kesehatan yang optimal. Inilah continuum tersebut, ya, illness dan wellness continuum. Bagaimana kita membacanya? Nah, di sini dibagi beberapa kolom, ya, ada 5 kolom. Kita baca dari kolom yang dekat dengan premature death. Ada kolom illness, ada sakit, kemudian below average health, jadi kesehatan di bawah rata-rata pada umumnya. Selanjutnya yang tengah adalah kesehatan rata-rata, kesehatan mayoritas. Kemudian ada kesehatan di atas rata-rata dan wellness, sehat optimal, ya. Kita baca yang pita warna kuning ada disability, faktor-faktor yang menyebabkan kita menjadi cepat meninggal, prematur, kematian prematur, kematian cepat, itu apa saja. Di pita kuning itu tanpa apa saja. Ada disability, ada kecacatan fisik, kemudian kepercayaan pada tradisional medicine, percaya ramuan, ya, memang itu bagian dari budaya. Tetapi bagian dari budaya pun sudah banyak yang dibuktikan secara ilmiah. Kalau yang belum dibuktikan secara ilmiah, mitos, tabu, tidak usah dipakai. Hal-hal tersebut yang mempengaruhi kematian dini. Kemudian ketika sudah mulai muncul disease sign, jadi ada tanda gejala penyakit. Apa saja yang mempengaruhi kesehatan optimal bisa dibaca. Health knowledge, ya, pengetahuan tentang kesehatan. Sekarang masa COVID-19, PHBS sangat penting. Nah, itu termasuk dalam knowledge. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari, bagaimana mencuci tangan, bagaimana saya berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana menjaga physical distancing, ya, itu bagian dari pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang kesehatan itu baru satu penyakit, belum penyakit-penyakit yang lainnya. Semakin kita luas pengetahuan tentang kesehatannya, maka kita akan semakin mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Kemudian ada apa lagi? Disease prevention. Ada upaya pencegahan penyakit. Ya, kondisi lagi pandemi COVID-19, saya akan menghindari keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Ya, saya akan menghindari kerumunan. Ya, kalau saya terpaksa pergi, saya harus pakai masker dan seterusnya. Itu upaya menghindari
penyakit. Ya, kemudian ada health promotion. Health promotion yaitu upaya meningkatkan kesehatan. Supaya imun saya tinggi, saya banyak makan. Ya, makan apa saja, bukan junk food juga. Makan yang tinggi vitamin, baik mineralnya, cukup air putih, ya, secukupnya karbohidrat, banyak protein. Begitu. Itu bagian dari promosi kesehatan. Saya akan berolahraga, saya akan tidur cukup, saya akan manajemen stres. Nah, itu bagian dari promosi kesehatan. Sehingga akan ada positif attitude, ada perilaku yang positif untuk mempertahankan derajat kesehatan. Paham ya? Illness, wellness, continue. Nah, kita lanjutkan tadi setelah banyak model kita bahas, kita akan belajar bagaimana variabel-variabel sehat sakit. Jadi ada banyak sekali teori tentang variabel atau komponen tentang sehat sakit. Di depan kita sudah membahas ada 7 komponen. Di lain teori ada variabel sehat sakit yang lainnya. Ada yang membagi secara internal dan eksternal. Internal adalah biologis, kemudian fisik, dan kognitif. Sedangkan eksternal ada lingkungan, ada standar hidup, keluarga, kepercayaan dan budaya, serta social support. Berikutnya kita lihat ada contoh perilaku sehat. Ya. Contoh perilaku sehat, apakah Anda melakukan olahraga rutin? Ya, itu contoh dari perilaku sehat. Lakukan olahraga rutin. Saya tiap pagi olahraga, usia sudah segini. Ya, usia sudah nyaris 40 tahun. Baru sadar bahwa olahraga itu rutin. Ya, kalau usia kalian, berapa persen kalian sekelas itu yang melakukan olahraga rutin? Ya, bisa jadi futsal, kemudian apa, bela diri, ada lagi apa, basket, volley, ya. Yang selebihnya ngapain? Tidur, ya kan? Nah, jadi salah satu contoh perilaku sehat adalah melakukan olahraga secara rutin. Berikutnya mengontrol berat badan, ya. Lakukan penimbangan BB secara rutin, hitung IMT-nya. IMT tidak boleh melebihi dari 24. Itu sudah masuk kelebihan BB. Serta IMT tidak boleh kurang dari 18. Itu namanya kurang gizi. Ya, jadi kontrol berat badan normal. Selanjutnya hindari lemak jenuh. Lemak jenuh itu banyak terdapat pada daging merah, ya, di daging merah yang banyak lemaknya. Hindari alkohol, tidak merokok. Sekelas kalian, kita orang kesehatan, ya, sudah mengedukasi pasien tidak merokok tapi dirinya sendiri merokok, ya kan? Baca diri kalian sendiri. Kemudian gunakan seatbelt, gunakan helm itu untuk perlengkapan-perlengkapan saat kita berkendara. Lakukan imunisasi ketika kalian mau praktik, ya, itu adalah rumah sakit yang banyak kuman, ya, jelas. Lakukan imunisasi kalau Anda merasa saya bisa terpapar hepatitis. Lakukan imunisasi, ya. Oh, saya mau umroh, saya bisa terpapar meningitis, lakukan imunisasi. Itu contoh perilaku sehat. Cek ke dokter gigi rutin. Siapa yang melakukan ini 6 bulan sekali? Saya acungi jempol. Ya, keluarga saya melakukan cek ke dokter gigi secara rutin. Ya, anak-anak saya minimal itu 6 bulan sekali. Kemudian cek ke dokter, ya, secara rutin. Usia saya sudah menganjurkan untuk melakukan ini. Banyak marker biologis yang bisa dicek,
ya, untuk menandakan apakah kondisi fisik saya sehat atau tidak. Lakukan secara rutin. Ini ada pendekatan perilaku sakit. Bagaimana tentang timbulnya tanda dan gejala, kemudian ada asumsi bahwa kalau orang sakit itu harus begini, menunjukkan perilaku ini, itu. Nah, ini adalah asumsi aturan-aturan sakit. Ya, setelah timbul tanda gejala, kemudian dia akan berperilaku seperti orang sakit. Ya, tadi asumsi aturan sakit. Oh, saya menggunakan jaket tebal, saya menggunakan kaos kaki, saya tidur lebih lama, siang hari saya tidur, ya, kemudian tidak nafsu makan. Nah, itu contoh aturan-aturan orang sakit sedang sakit, ya. Kemudian maka perlu mencari pelayanan kesehatan. Mencari pelayanan kesehatan untuk membantu menurunkan tanda gejala. Kalau dikasih obat demam, penurun panas, minum, ya. Maka ada ketergantungan orang sakit, ya. Dia butuh bantuan orang luar. Oh, saya mau makan bubur, butuh orang lain untuk menyiapkan bubur. Saya mau minum obat, butuh orang lain untuk mengambilkan air minum. Saya mau mandi, butuh orang lain untuk menyiapkan air panas. Hal-hal seperti itu. Ada sifat istilahnya ketergantungan orang yang sakit. Selanjutnya, tahapan lainnya adalah dia mau sembuh, rehabilitasi, atau tetap sakit, kematian, ya. Nah, bagaimana dengan efek sakit ini? Efek sakit bisa menimbulkan krisis pada individu tersebut, ya, dia yang merasakan tanda gejala, kemudian keluarga anak yang sakit, bisa jadi bapak ibunya tidak bisa tidur, tidak bekerja, ya, berefek ke keluarga, atau bahkan kepala keluarga yang sakit, maka istrinya, anak-anaknya bisa terancam kesehatannya karena bapaknya tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian efek sakit juga dirasakan pada lingkungan kecilnya, tetangganya, kerabatnya ikut merasakan, ya. Bagaimana keluarganya, ya, kerabatnya yang lain sedang sakit ikut mikir, memberikan bantuan. Nah, itu efek, itu imbas dari seseorang yang sakit. Kemudian lingkungan yang lebih luas, ya, contohnya negara, ya, kemudian ini wilayah pemerintahan. Sekarang musim pandemi COVID-19, ya, lingkungan yang lebih luas itu benar-benar terpengaruh. Sudah berapa triliun Indonesia hutang karena COVID-19, ya, bayangkan. Ada masa transisi sehat sakit. Masa transisi sehat sakit ini dimaknai yaitu merupakan bentuk salah satu tugas perkembangan, ya, dari masa dewasa. Masa transisi ini termasuk perkembangan normal pada usia dewasa. Masa krisis sehat sakit merujuk pada perubahan atau kekacauan pada seseorang atau individu dalam berjuang menghadapi penyakit yang tiba-tiba mengancam nyawa. Usia produktif, ya, 36 tahun, mandiri ekonomi, finansial, punya keluarga bahagia, tiba-tiba kok sakit, ya, didiagnosis kanker. Bagaimana? Masa krisis itu, ya, yang mengharuskan individu tersebut bahkan seluruh keluarga bisa, ya, terpengaruh untuk merubah, memodifikasi gaya hidupnya. Usia dewasa, laki-laki, tulang punggung, tiba-tiba kecelakaan, sakit, ya, dia patah tulang 6 bulan nggak bisa bekerja. Ini mengharuskan individu untuk merubah modifikasi gaya hidupnya. Inilah masa transisi sehat sakit, bagian dari tahap perkembangan usia
dewasa dan ini normal. Ini contoh tentang krisis situasional yang terkait dengan kesehatannya. Contoh seorang wanita berusia 48 tahun dan mengalami infark miokardiak akut. Baik pasien maupun keluarganya bisa mengalami krisis situasional terkait serangan infark miokard tersebut dan berakhir ketika kondisi pasiennya stabil dan tidak terancam kehidupannya. Tiba-tiba mengeluh nyeri dada, heart attack, nyeri yang luar biasa sampai pingsan. Ya, seluruh keluarganya bisa dramatis. Menangis, memanggil pertolongan, langsung dibawa ke IGD. Jadi, baik pasien maupun keluarganya sama-sama mengalami krisis situasional. Masuk ke IGD, bawa ke ICCU gitu ya. Ketika kondisi pasien sudah stabil, baru keluarga plong, pasien plong bahwa tidak terancam kehidupannya. Ada bentuk perubahan gaya hidup pada masa transisi. Ya, contoh perubahan gaya hidup yang dilakukan masa transisi ya, menurunkan berat badan, ya. Tadinya obesitas, dia rajin melakukan diet yang baik untuk menurunkan berat badannya. Kemudian berolahraga sesuai dengan kemampuannya, mengkonsumsi obat. Itu termasuk perubahan-perubahan gaya hidup pada masa transisi. Ada perubahan fisik dan psikologis semasa usia dewasa. Perkembangan fisik apa saja? Ada perubahan hormonal, laki-laki, perempuan berbeda ketika ada sudah balik, sudah dewasa, maka ada perubahan-perubahan hormonal. Kemudian perubahan hormonal ini wajar, tetapi ketika itu tidak diadaptasi bisa saja menjadi penyakit. Ya, semakin ke usia dewasa tua, dewasa lanjut itu menjelang lansia, perubahan hormonal ini banyak menimbulkan penyakit metabolik. Yang terkenal ada diabetes, ada hipertensi, ya, ada dislipidemia, itu penyakit-penyakit metabolik akibat perubahan hormonal. Kemudian ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial contohnya perkembangan kepribadian menjadi lebih dewasa, bisa memutuskan situasi yang penting terkait dengan hidupnya masa depan. Contohnya, saya akan kuliah di mana? Saya akan bekerja di bidang apa? Saya akan bergaul dengan siapa saja? Saya akan mengelola keuangan saya bagaimana? Nah, itu termasuk dari keputusan-keputusan penting yang akan didapat selama perkembangan psikososialnya. Perkembangan ini tentu dipengaruhi oleh budaya, oleh nilai, norma sepanjang rentang kehidupannya. Bagaimana perkembangan fisik orang dewasa? Jadi perkembangan fisik orang dewasa awal itu benar-benar kondisi yang sangat optimal untuk perkembangannya. Tidak ada perkembangan menjadi lebih tinggi, yang ada lebih berat badannya. Tidak ada pertumbuhan fisik terkait dengan tinggi badan, penambahan gigi, sedikit-sedikit penambahan gigi, ya, dan sebagainya. Nah, yang ada beberapa adalah penurunan perkembangan ketika mulai mencapai usia dewasa lanjut, dewasa tua. Apa saja? Pada wanita bisa terjadi menopause. Kemudian ada gangguan fungsi ovarium, ada juga penurunan estrogen, progesteron secara drastis. Ini yang bisa menimbulkan dampak penyakit kardiovaskuler pada wanita pasca menopause.
kita bahas bagaimana budaya mempengaruhi perubahan fisiologis. Pada wanita non-Western, wanita Timur seringkali tidak mempermasalahkan menopause. Kita wanita Asia menopause ya sudah. Ya, ini bagian dari qadarullah. Saya sudah tua, saya sudah tidak menstruasi. Ya, tetapi budaya Western, budaya Barat seperti Kanada, US menganggap bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat berharga. Sehingga ketika wanita mengalami menopause, itu hal yang merisaukan. Banyak dari mereka akan melakukan namanya HRT, hormone replacement therapy. Bisa juga pembedahan, obat-obatan, pokoknya segala macam untuk menurunkan gejala menopause. Perubahan fisik pada pria. Tanggapan banyak budaya terkait dengan kemunduran seiring bertambahnya usia merupakan hal yang wajar. Jadi secara budaya tua itu wajar, tidak bermasalah, tidak berpenyakit, tidak penyakitan. Tua itu bukan sebuah penyakit. Ya. Kemudian tidak perlu pengobatan yang serius. Jadi banyak budaya yang sepakat seperti itu. Nah, contoh perubahan fisik pada pria juga ada penurunan hormon, juga ada kehilangan massa otot, ya, menjadi kendor ototnya, menjadi atrofi, kehilangan kekuatan otot, penurunan kemampuan seksualitas. Ini sih terjadi baik pada pria maupun pada wanita. Bagaimana perkembangan psikologis orang dewasa? Ada respon emosional ya yang lebih baik. Karena adanya menopause ini juga kadang merubah konsep diri dan gambaran diri seseorang. Budaya sangat mempengaruhi. Saya dari negara timur ya, kita orang Asia. Tidak masalah konsep dirinya, gambaran dirinya mau ada bercak hitam di wajah, di kulit, di santai baik gitu. Berbeda dengan orang luar sana. Ketika ada penurunan hormon estrogen, progesteron, mereka rame-rame melakukan suntik hormon replacement therapy tadi, ya, untuk menurunkan gejala-gejala menopause. Kalau kita mau menopause nggak ada obat, nggak ada, yang jarang yang ngobatin ya, kecuali artis. Dipengaruhi budaya. Bagaimana menanggapi menopause dalam konteks budaya keluarganya serta budaya secara luas. Masa transisi usia dewasa, bahwa banyak keputusan penting, ya, saya tekankan, kalian sudah dewasa muda, dewasa awal, banyak keputusan penting dilakukan di akhir usia remaja atau di awal usia dewasa, seperti menikah. Saya akan kuliah atau saya akan menikah, atau saya akan kuliah sambil menikah. Terpikir nggak sama kalian? Kemudian karir, dengan saya kuliah di UHB, ya, saya kuliah di keperawatan. Bagaimana karir saya? Saya akan jadi perawat di rumah sakit, saya akan jadi dosen, saya akan buka praktik sendiri, atau saya akan menjadi ibu rumah tangga saya. Ya, saya mau buka klinik kecantikan. Nah, di awal usia dewasa muda, seperti usia kalian ini, banyak keputusan penting yang harus dilakukan. Yang ini mempengaruhi perjalanan usia dewasa hingga lansia. Faktor sosiokultural di budaya barat menciptakan krisis. Krisis yaitu perubahan yang signifikan, peristiwa yang tidak terkendali. Contohnya, perceraian, pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian perubahan karir, pindah tempat tinggal, gangguan kesehatan fisik dan seksual. Pernah pada masa saya usia 35-an tahun, saya stabil, ekonomi stabil, pendidikan baik, anak sehat, ya, sekolah anak baik, suami bekerja di tempat yang baik. Tidak ada terpikir pun bahwa ternyata kami harus pindah tempat tinggal. Saya harus melamar pekerjaan lagi di usia 35 tahun, ya, untuk mengikuti
ini pindah tempat tinggal, perubahan karir. Nah, ini adalah situasi krisis masa dewasa. Yang tadinya saya karir baik, ya, rumah baik, everything okay, gak ada kepikiran pindah, tiba-tiba qadarullah, ya, sekeluarga pindah ke Purwokerto, ya, maka akan ada krisis. Saya harus punya rumah tinggal di Purwokerto, ya kan? Saya harus memilih lagi anak mau sekolah di mana, ya kan? Saya harus mendaftar pekerjaan di mana. Nah, ini situasi-situasi krisis yang bisa saja tiba-tiba terjadi pada usia dewasa. Ada yang teori tentang sandwich generation. Ini juga situasi krisis. Kebetulan saya tidak mengalaminya. Jadi sandwich generation, ya, masih merawat anak tertuanya yang berusia remaja atau merawat cucu, serta merawat orang tua yang berusia lanjut. Orang dewasanya itu di tengah-tengah sandwichnya. Atasnya adalah orang tuanya, neneknya, nenek dari anaknya, orang tua saya. Bawahnya adalah anak kecil, anak saya sendiri. Saya tidak mengalami ini sandwich generation karena saya adalah muhajirin, ya, kaum pendatang, di mana saya tidak berada di hometown saya. Yang sering mengalami sandwich generation adalah orang yang tetap stay di hometownnya, tetap stay tinggal di kota asalnya. Dia yang bertugas merawat orang tua, ya. Sedangkan dia juga memiliki anak yang kecil, remaja misal. Ada krisis paruh baya, midlife krisis. Apa saja krisis paruh baya, bagaimana bentuknya? Yang ada ketidakpuasan pada kehidupannya, penyesalan, kenapa saya harus jadi ini, kenapa saya tidak bekerja, kenapa saya harus bekerja, kenapa saya harus ini itu, banyak ketidakpuasan. Kemudian ada stres, ada resah, ya, akhirnya jadi sindrom, namanya emptiness syndrome, ya, emptiness syndrome atau sindrom sarang kosong. Ini mulai dialami ketika usia dewasa itu mulai masuk masa pensiun. Masa pensiun di Indonesia beragam. Kalau dia angkatan, ya, angkatan bersenjata TNI atau angkatan dari polisi, masa usia pensiun bisa 56 tahun. Guru, ya, berapa guru? 59 tahun, ya? 59 tahun. Dosen 60 tahun. Ya, ketika kita sudah menjelang masa-masa pensiun, itu kadang mengalami krisis paruh baya. Kenapa? Bagaimana kondisi ekonomi saya setelah pensiun, ya? Bagaimana aktivitas sosial saya setelah pensiun? Saya yang biasanya bertemu dengan banyak orang, mengajar banyak mahasiswa, sehari bisa ketemu ratusan orang, ketika pensiun ketemu siapa? Suami aja, ya. Anak sudah luar kota, ya, paling keluar ke pasar, bertemu dengan sebagian kecil orang dibandingkan masa-masa sebelumnya, ya kan? Kemudian ada kemunduran fisik, ada gangguan muskuloskeletal, ada gangguan kardiovaskuler, endokrin. Ini bisa menyebabkan sindrom sarang kosong. Apa isi hidup saya? Apa yang bisa dimaknai dari hidup saya? Ya, merasa tadi tidak puas, stres, resah. Ada sisi positif dari middle crisis. Middle crisis ini bisa mengembangkan skill dan behavior dan perilaku individu terkait dengan perubahan yang terjadi. Jadi individu tersebut setelah mengalami krisis akan mengembangkan coping untuk menghadapinya. Contoh, pada ibu hamil, maka
Dia akan melakukan modifikasi aktivitas, mengurangi pekerjaan yang terlalu berat. Kemudian dia akan menghindari rokok, alkohol, dia akan manajemen stres sehingga kesehatan maternal dan janinnya baik, serta diet yang seimbang untuk kehamilannya dan lain-lainnya yang mendukung kesehatan ibu dan janin. Contoh, dia melakukan olahraga kelas prenatal, jadi olahraga untuk ibu hamil, olahraga untuk persalinan normal, untuk menurunkan nyeri persalinan. Ya. Hal-hal seperti itu akan dikembangkan ketika seseorang mengalami krisis. Ada standar sikap orang dewasa. Setiap budaya memiliki standar khusus untuk perilaku orang dewasa. Contoh, standar khusus untuk perilaku orang dewasa. Ya kalau di budaya saya, budaya Jawa, orang dewasa itu harus bekerja. Yang tidak bekerja berarti belum melampaui tahap perkembangan dewasanya dengan baik, dengan sukses. Kemudian bagaimana cara berpakaian, bagaimana bertutur kata, bagaimana bersikap. Itu ada standar-standar khusus. Kemudian standar budaya menentukan usia ideal tertentu. Contoh, kapan pergi dari rumah, ya, untuk mencari pekerjaan, contoh, atau untuk kuliah, ya. Ketika seorang anggota keluarga, contohnya anak kecil, mau masuk SD kok sudah dipondokin, banyak orang akan berpikir negatif terkait dengan keputusan keluarga tersebut, ya, membawa anaknya pergi dari rumah untuk sekolah di pesantren, di pondok, di boarding. Nah, ketika anak itu masih terlalu kecil, tidak masalah ketika anggota keluarga yang lain usia kuliah gitu, usia dewasa, keluar dari rumah, nggak akan diperkuncikan. Berbeda dengan ketika tadi situasi ada anak SD masih kecil harus dipondokkan. Jadi ada standar-standar budaya tertentu terkait dengan usia yang ideal. Kemudian usia kapan menikah, ya, usia kapan menikah, 20 tahun menjelang 30 tahun, lebih dari 30 tahun itu sudah dikuncikan oleh sekitar, karena sudah kaset, sudah terlambat gitu ya. Apalagi sampai usia 40 tahun tidak menikah, itu sudah terlambat menurut standar budaya untuk menikah. Kemudian kapan memiliki anak, ya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi pandangan budaya, ada kepantasan usia kapan memiliki anak. Masih sekolah SD kok punya anak, nggak pantas. Secara budaya, juga secara kesehatan. Ya. Tapi ketika usia dewasa, memiliki anak, itu waktu yang ideal. Ketika dia menunda menikah, kemudian hamil di usia tua, itu menjadi usia di luar standar budaya untuk menikah dan memiliki anak. Serta banyak hal, bagaimana usia-usia untuk melanjutkan kehidupan, ya, usia untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan, mempunyai rumah, tempat tinggal, ya. Banyak hal yang diatur secara budaya, walaupun ini tidak tertulis tetapi sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Juga ada yang namanya jadwal sosial. Individu cenderung mengukur pencapaian atau prestasi mereka dan disesuaikan dengan jadwal sosial. Dari mana jadwal sosial? Budaya. Kepedulian akan jadwal sosial sering diperkuat oleh penilaian dan desakan dari sekitarnya, dari teman, dari keluarga. Contoh jadwal sosial tadi, kapan saya harus meninggalkan rumah, kapan, maknanya adalah kapan saya harus mandiri. Ya, apakah ini sudah tepat waktunya untuk saya, untuk kamu pergi dari rumah agar mandiri kehidupan.
Apakah saya terlalu tua untuk melakukan pekerjaan tertentu, untuk memutuskan sesuatu? Oh, apakah saya terlalu tua untuk melanjutkan sekolah lagi? Apakah saya terlalu tua untuk memiliki bayi lagi? Hal-hal yang seperti itu. Jadi, bertingkahlah sesuai dengan usiamu, sesuai dengan budayamu. Maknanya ke situ. Masa dewasa biasanya dibagi menjadi dewasa muda, kemudian dewasa menengah. Dewasa muda itu dari remaja akhir usia 20-an sampai 30-an. Kemudian dewasa menengah itu usia 40 sampai 50-an. Dewasa akhir 50 sampai 59. Tetapi garis usia ini tentu tidak berbatas tegas. Tidak ada perubahan fisik, perubahan psikologis yang begitu signifikan dari setiap pembagian masa dewasa ini. Kita bahas dewasa muda. Ini berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, berjuang dengan kemerdekaan, ya. Masalah yang terkait dengan keintiman, dengan pergaulan, dengan hubungan di luar keluarga. Karena dewasa muda ini adalah waktu yang tepat untuk mandiri, untuk keluar dari rumah. Maka masalah-masalahnya adalah terkait dengan hubungan dengan orang lain di luar keluarganya. Perubahan peran terjadi ketika seorang usia dewasa muda mengejar pendidikan, kemudian melakukan pernikahan, memulai sebuah keluarga, dan membangun karir. Akan ada banyak perubahan peran di situ. Dia harus memutuskan sendiri yang tadinya banyak dibimbing oleh orang tua ketika masih sampai usia remaja. Berikutnya dewasa pertengahan. Dewasa pertengahan ini fokus pada karir dan keluarga. Banyak stres dengan pekerjaannya, kemudian perubahan kemampuan fisik yang tadinya bisa bersepeda 40 km sekarang menurun, bersepeda 20 km. Kemudian ada peningkatan kemampuan intelektual dalam menghadapi tekanan, menjadi lebih matur, lebih matang kemampuan intelektual karena bisa memandang masalah itu dari berbagai macam sudut kamera. Kalau usia muda, dewasa muda mungkin memandang kamera face to face, hanya satu arah. Begitu usia semakin matur, semakin tua, bisa memandang masalah, oh ini sisi baiknya, ini sisi negatifnya, ya banyak cara memandang masalah. Kemudian ada perubahan karir, ya. Tadi contoh saya harus melamar pekerjaan baru di usia 35 tahun. Oh, saya memutuskan pensiun dini. Ya, ada perubahan karir bisa saja terjadi. Menghadapi kenyataan bahwa mulai menua, rambut mulai putih, ya, kulit mulai keriput, seperti itu. Terkadang dengan perasaan bersalah telah salah langkah, salah pilih. Kenapa saya jadi memiliki suami ini? Kenapa saya hanya punya anak sekian? Kenapa saya tidak nambah anak? Kenapa saya harus tinggal di sini? Nah, terkadang beberapa orang memiliki perasaan bersalah telah salah pilih. Krisis tugas perkembangan ini pada usia dewasa muda kemungkinan akan kesulitan melepaskan aturan keluarga atau memiliki kebiasaannya sendiri. Ya, ini menyebabkan homesick. Ya, homesick, rindu rumah yang sering dirasakan pada saat kuliah atau pekerjaan yang jauh dari rumah. Terkadang status kesehatan juga membuat krisis. Yang tadinya sakit, diopeni, dirawat keluarga, karena dia sudah mandiri, sakit dia mengurus diri sendiri. Terjadi mungkin ada penyakit-penyakit, ya, penyerta timbul diabetes atau kematian bayinya. Nah,
coping individu ini sangat tergantung pada nilai budaya, tradisi, dan latar belakang individu tersebut. Apakah itu pendidikannya, status ekonominya, dan sebagainya. Resolusi dari konflik itu ada pendewasaan diri. Jadi upaya kita menangani konflik ya, pendewasaan diri. Kemudian mampu menjalankan social role, ada wisdom, kebijaksanaan. Nah, pendewasaan diri yang tadinya kita mempunyai sudut pandang yang sempit, ketika sudah bertambah dewasa, ya kita akan memiliki banyak pilihan, banyak sudut pandang, sehingga melihat sesuatu dengan lebih jelas, lebih longgar ya, sehingga bisa membuat keputusan yang baik. Kemudian menjalankan social role. Social role itu seperti pasangan, orang tua, pekerja, teman, keluarga, dan lainnya. Bagaimana kita menjalankan peran-peran tersebut. Serta resolusinya adalah dengan kita harus bertambah bijaksana. Menjadi orang dewasa itu harus tambah bijaksana, tidak memutuskan sepihak, kemudian tidak bertindak gegabah, tidak bertindak spontanitas. Ya. Budaya dan transisi untuk menjadi dewasa. Ya. Bagaimana budaya mengiringi perkembangan menjadi seorang yang dewasa. Budaya Barat menganggap bahwa sukses dalam karir adalah orang yang banyak menghasilkan uang. Sedangkan beberapa budaya yang lainnya menganggap bahwa kesuksesan adalah bagaimana diri kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Migrasi penduduk ini terkait dengan karir. Saya pun termasuk orang yang melakukan migrasi ya. Ini bukan hometown saya, tetapi karena saya memiliki karir di kota ini, maka saya pindah. Nah, itu baru dari contoh yang kecil. Ada contoh yang bahkan migrasi ke luar negara ya, imigran gitu. Penduduk suburban, jadi penduduk kota-kota penyokong besar biasanya akan bermigrasi ke kota besar untuk mendapatkan karir, keuangan, peluang pekerjaan, ya, pendidikan yang lebih baik. Ini sering juga terbentur, jadi terkena masalah terkait dengan skill, kemampuan yang melakukan pekerjaan, ada bahasa, pendidikan, dan gender, sehingga dia bisa tersisih dari upaya untuk mendapatkan karir, keuangan, pekerjaan yang lebih baik. Nah, kondisi ini, gap inilah yang membuat seorang dewasa mengalami krisis. Situasi krisis migran ya bisa dengan kondisi hidup dalam extended family. Jadi ketika seorang pemula, ayah gitu ya, pemuda, kemudian dia berumah tangga di kota besar ya, dengan pekerjaan yang seadanya, penghasilan seadanya, tumbuh dalam keluarganya, kemudian mereka bertambah anggota keluarga ya, anaknya menikah, seperti itu, akhirnya terjadilah extended family, di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan diri mandiri secara tempat tinggal. Ya, akhirnya itu menjadi krisis-krisis migran di banyak negara, banyak kota besar. Satu rumah ditinggali nenek, kakek, ayah, ibu, anak, ya, di mana anak dari kakek nenek ini bisa saja tidak hanya satu pasang, tapi beberapa pasangan. Jadi satu rumah penghuninya kakaknya banyak. Itu salah satu krisis migran. Kemudian penghasilan yang rendah, kerja kontrak. Jadi mereka buruh pabrik, pekerja informal kebanyakan, sehingga mereka harus aplikasi, harus apply pekerjaannya. Bisa 3 bulan sekali, bahkan ada yang 1 bulan sekali untuk memperpanjang kontraknya.
ada situasi krisis perawatan untuk anaknya yang tidak memadai, kemudian stres fisik, emosi, dan hal krisis lainnya, keuangan, berdampak jelas itu pada kesehatan individu dan keluarga. Bagaimana pernikahannya? Budaya terkait pernikahan di usia dewasa. Secara general terjadi di banyak budaya bahwa wanita dengan pendidikan yang rendah dan status sosioekonomi rendah akan lebih cepat menikah dibandingkan wanita yang memiliki pendidikan yang baik dan status sosioekonomi yang baik. Pernikahan dini ini di akhir remaja atau di awal dewasa. Hal ini tentu menimbulkan krisis pada wanita tersebut. Ya, krisisnya terkait dengan peran baru, di mana dia harus mengasuh anak, ya, belum lagi ketidakcocokan antar pasangan, situasi yang labil, emosi yang labil mencetuskan adanya perceraian. Kemudian adanya pekerjaan yang tidak memadai sehingga penghasilan pun akan tidak mencukupi. Akibatnya apa? Kembali ke rumah orang tua dengan membawa anaknya. Ini tentu akan berdampak kepada seluruh keluarga besarnya, berdampak pada kesehatan wanitanya, suaminya, anaknya, dan kalau kembali ke rumah orang tua juga berdampak pada kesehatan orang tuanya. Ada contoh keluarga Amerikan ya cenderung akan membebaskan anak dewasanya untuk mencari pendidikan dan pekerjaan di tempat yang jauh. Mereka akan bebas saja melepaskan anak gadisnya untuk mencari pendidikan di luar kota, luar negara, ya, bahkan beda benua, nggak masalah. Ya, sedangkan keluarga di Timur Tengah, Amerika Latin, Asia akan lebih mempertahankan keluarga besar dengan menganjurkan anaknya untuk tetap dekat dengan keluarga. Menghadapi masa transisi, perubahan peran dan hubungan pengasuhan anak oleh ibu ini diakui oleh banyak budaya. Jadi pengasuhan kita seperti materi saya yang sebelumnya tentang transkultural nursing pada periode childbearing. Pengasuhan anak, banyak budaya yang menyerahkan itu adalah tugas istri, tugas wanita. Maka wanita akan berhenti berkarir. Ya. Setelah menikah dia tidak lagi menjadi sekretaris, setelah menikah dia tidak lagi menjadi guru sana, berhenti berkarir. Akibatnya apa? Terjebak dalam rutinitas pekerjaan rumah tangga. Bisa juga ditambah dengan penghasilan suami yang kurang memadai, jelas akan menambah konflik. Ya, couple time, waktu dengan pasangan, me time, waktu dengan kesendiriannya, ya, ini bisa menjadi tidak adekuat karena anaknya banyak. Hal rumah tangga yang harus dicukupi banyak. Maka membutuhkan social support, membutuhkan dukungan sosial. Bisa dari teman dekat, dari keluarga, komunitas keagamaan, dan lainnya. Apabila kurang dukungan, ya, kalau budaya barat ini bisa menyebabkan alkoholisme. Bisa juga kita penggunaan obat-obatan, nafsa, merokok, depresi, insomnia, gangguan tidur, penyakit kardiovaskuler, gangguan nutrisi, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah fokus intervensi keperawatan, bagaimana kita menanggapi adanya fase sehat sakit, fase krisis pada usia dewasa. Jadi situasi krisis usia dewasa ini sering tidak mengancam kelangsungan hidup. Ya, mereka depresi tetapi tidak mengancam kelangsungan hidup. Mereka kekurangan social support dan sebagainya. Nah, intervensi utama adalah dengan edukasi. Edukasi, promosi kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka. In case, kecuali ada kasus spesifik, ada keterbatasan fisik, maka fokus intervensi bisa ke ranah itu.
Demikian saja dari saya. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.